Waalaikumsalam warahmatullah. Selamat datang saudaraku semuanya. Selamat datang saudaraku. Insya Allah kita mulai sebentar lagi ya. Waalaikumsalam. Selamat datang teman-teman. Silakan siapkan air, kemudian garam laut, garam krosok ya. Terus kemudian mushaf Al-Quran bagi yang sedang tidak berhalangan. Bisa siapkan air matang dan air mentah ya teman-teman ya. Air mentahnya cukup banyak, air matangnya juga cukup banyak karena besok kita libur. Oke. Insya Allah kita akan bahas tentang rizki teman-teman ya. Ini rizki yang sangat penting sekali agar teman-teman bisa mendapatkan keberlimpahan rizki. Tapi tunggu sampai saudara kita yang lain berkumpul ya, karena ini masih banyak yang belum masuk ke dalam ruang live-nya. Mohon ditunggu sebentar sambil menunggu acara dimulai. Silakan bisa siapkan air putih, terus kemudian siapkan garam, kemudian siapkan air matang dan mentah ya teman-teman ya. Boleh pakai headset sebelum nanti kita masuk ke terapi ruqyahnya. Tapi kalau sudah di sesi terapinya silakan dilepas. Karena saya nanti akan membacakan beberapa ayat tambahan untuk meruqyah air yang teman-teman siapkan. Air putihnya matang dan mentah kak. Matangnya untuk diminum, mentahnya untuk mandi. Atau disiramkan ke air ya. Ke tempat usaha. Ya Kak Yusriza, semua insya Allah pasti dibalas. Hanya saja antri ya, karena banyak sekali yang japri, baik lewat Wawa maupun lewat TikTok. Kalau nggak ada garam nggak apa-apa, seadanya saja. Jadi cukup pakai air biasa, tidak perlu memaksakan. Jadi terapi kita praktis, simple, ya. Untuk garam Himalaya sementara nggak jadi masalah, ya. Tapi sebisa mungkin teman-teman nanti suatu saat siapkan ya. Jadi kalau teman-teman ingin selalu mengikuti terapi secara rutin, sebaiknya teman-teman selalu sediakan garam laut ya, karena ini bagus sekali untuk elektrolit dalam badan ya. Kita ketemu lagi insya Allah hari Selasa ya teman-teman ya. Jadi silakan maksimalkan terapi pada malam hari ini. Oke, kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aidikum ila tahlukati wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Al-ayah. Alhamdulillah, segala pujian hanya milik Allah, penggenggam semesta alam, penguasa setiap jiwa, yang menghidupkan dan mematikan, yang selalu memberikan kebahagiaan dan kecukupan, sehingga segala macam kebutuhan kita selalu Allah penuhi, walaupun kita tidak memintanya. Walaupun seringkali kita diberikan apa yang kita butuhkan, tetapi Allah bisa jadi belum memberikan apa yang kita inginkan. Maka demi Allah teman-teman saudaraku yang dirahmati Allah, yang disayang Allah dan yang dirindukan surganya Allah, itu semua adalah yang terbaik ya, yang terbaik yang Allah berikan kepada kita. Maka wajib bagi kita untuk terus mensyukuri segala macam pemberian Allah, dari yang mulai menurut pandangan kita sepele, walaupun sebetulnya tidak ada pemberian Allah yang sepele, semuanya luar biasa. Termasuk yang paling luar biasa adalah nikmat iman dan Islam. Alhamdulillah, baru terapi 5 kali, buang air kecil, keluar batu kecil. Alhamdulillah, mudah-mudahan sakitnya keluar, hancur semua ya. Allah hancurkan dengan kekuatan ayat-ayatnya. Karena ayat-ayat Allah ini memang bersumber dari Allah, kalamullah jelas ya, akan memberikan bukan hanya petunjuk kehidupan, bukan hanya berfungsi sebagai hudalinas, petunjuk hidup manusia, tetapi sebagai asyifa, penyembuh fisik kita yang sedang mengalami keluhan, dan menyembuhkan hati kita yang sedang galau, hati kita yang sedang sedih. Maka teman-teman, sedih itu bukan karena kurang uang, bukan karena kurang jalan-jalan ya, bukan karena kurang traveling dan kasih sayang, tetapi sedih itu karena jauh dari Allah, kurang dekat dengan Allah gitu ya. Maka teman-teman, mari, ayo, saya ajak diri saya sendiri dan mengajak teman-teman semuanya untuk terus mendekat kepada Allah Azza wa Jalla dengan sekuat tenaga kita. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kepada Allah dengan kemampuan kita, sesuai dengan kapasitas kita. Malam-malam nggak pakai sesi grounding, iya Kak Solo. Tidak pakai sesi grounding. Sesi groundingnya hanya khusus pagi saja, ya. Hanya khusus hari Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis pagi. Teman-teman yang baru saja bergabung, insya Allah kita akan live rutin ya, Sabtu, Ahad, Selasa, Kamis. Jadi besok kita libur dan kita live lagi sekitar hari Selasa, jika Allah masih memberikan kesempatan. Mudah-mudahan kita diberikan keistiqomahan ya oleh Allah Azza wa Jalla untuk terus menikmati lantunan ayat-ayat Allah, walaupun suara kita fales ya, suara kita serak-serak basah. Jadi tipe suara saya, mohon maaf, serak-serak basah dan kadang ada rasa nggak nyaman di tenggorokan. Jadi mohon maaf jika tidak seindah para kori-kori yang di luar sana. Dan teman-teman juga jangan berkecil hati ketika suaranya mungkin tidak semerdu lantunan para kori di luar sana yang Masya Allah indah-indah ya. Yang paling penting itu bukan suaranya bagus, tetapi tajwidnya betul ya, tajwidnya betul, makhrijul hurufnya betul ya, ada hak-haknya huruf yang perlu ditunaikan gitu. Oke, terima kasih Kak Solo sarannya, jahe serai. Alhamdulillah ya, sering sih, tapi sudah beberapa pekan ini tidak minum. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah selalu memberkahi kita di dalam kasih sayang, di dalam petunjuknya yang luar biasa. Walaupun Allah ini tidak terlihat, tapi yakinlah Allah selalu melihat kita. Inilah sifat yang harus terus kita pupuk ya. Jadi walaupun dalam kesendirian kita merasa diawasi oleh Allah, sehingga kita merasa ya ada selalu ada Allah yang mengawasi kita, ibaratkan CCTV. Kalau kita di suatu tempat ada CCTV kan kita nggak macam-macam ya kan, mau aneh-aneh itu nggak berani, kan apa, ada CCTV tuh, kita mohon maaf ngupil saja itu kan mikir-mikir ya, mau bertingkah aneh-aneh mikir-mikir, ada CCTV. Nah maka teman-teman, sepanjang hidup kita ini diawasi oleh, dalam tanda kutip, CCTV ya, yaitu pengawasan Allah Azza wa Jalla.
yang selalu mengawasi kita di saat ramai ataupun sendirian. Dan Allah Maha mengetahui apa yang ada di dalam hati kita. Maka teman-teman jangan pernah terpintas walaupun itu hanya dalam hati, dalam pikiran, sesuatu yang negatif. Ya, karena lintasan pikiran kita, lintasan hati kita ini bisa jadi terkabulkan. Ya, betapa banyak di antara teman-teman yang mengalami kasus ya, tiba-tiba ingin ini sesuatu, tahu-tahu datang, ya kan? Nah, itulah rizki. Tiba-tiba ingin bakso, belum ngomong, datang tuh suaminya atau tetangganya ngirim bakso. Terus mungkin teman-teman agak nyesel ya. Tahu gitu bayangin rumah. Tahu gitu bayangin punya mobil gitu ya. Kok ya qadarullahnya bayanginnya cuma bakso begitu. Makanya teman-teman bayangin yang besar-besar sekalian. Kalau kita yakin Allah Maha Kaya, ayo minta, jangan hanya sekedar ya Allah lunasi hutangku yang mungkin cuma 10 juta. Minta sekalian 1 miliar. Kalau yakin Allah Maha Kaya. Ya. Cuma seringkali kita kan dikalahkan oleh logika. Ya kan? Alah nggak mungkin dapat 1 miliar dari mana? Dari Hong Kong gitu kan. Seringkali kita itu meng-cancel doa kita sendiri. Cara menghilangkan lintasan pikiran negatif harus dilatih. Harus dilatih ya. Dan ketika kita berusaha menjaga Al-Quran, sebetulnya bukan kita yang menjaga Al-Quran, tetapi Al-Quranlah yang menjaga kita. Gitu ya. Jadi salah satu cara menghilangkan lintasan pikiran negatif adalah perbanyak interaksi dengan Al-Quran. Walaupun seolah-olah kita yang menjaga Al-Quran, tetapi pada dasarnya Al-Quran yang menjaga kita. Gitu ya. Termasuk prinsip jagalah Allah, Allah akan menjaga kita. Jaga Allah maksudnya apa? Kita jaga pikiran-pikiran kita, ya hanya sekedar jangan memikirkan sesuatu yang aneh-aneh, tapi kita fokus mikirkan Allah. Kita jaga betul, ya ibadah kepada Allah. Maka Allah yang akan menjaga kita. Buka aura, aura di sini sebetulnya bahasa saudara kita ya, bahasa. Ternyata beneran dari Hong Kong dapat orderan 1 miliar. Betul sekali Kak Danu Putra. Saya pernah dapat ini sebentar. Jadi terdistrak nih. Saya catat dulu ya biar nggak kelewat pembahasannya. Tadi apa nih? Aura ya. Saya catat dulu nih. Aura. Sebentar. Aura. Nah, saya dulu pernah bercanda gitu lah dengan salah satu tim bisnis saya. Dia ngomong gitu, ayo kencengin orderannya. Terus, gimana mau kencengin orderannya? Jualan aja nggak bisa, orderan dari Hong Kong. Ternyata bener. Nggak seberapa lama ternyata dia dapat orderan dari Hong Kong beneran teman-teman. Serius itu. Ya. Masih ingat suara yang serem. Oh ya belum saya pindah nih datanya. Sebentar ya, nanti ini perlu saya pindah soalnya. Dan saya harus scroll dulu. Ini data yang suara serem di mana? Karena Huawei yang masuk itu banyak banget teman-teman. Saya lupa nyimpennya atas nama siapa. Coba nanti saya share di grup aja ya. Kalau boleh. Nanti jangan-jangan yang punya filenya jangan-jangan nggak ngebolehkan filenya di share. Karena ini haknya beliau. Saya belum izin. Ya coba nanti saya izin dulu ya. Halo Kak. Boleh nggak suara nenek-neneknya ini saya share gitu. Khawatirnya kan nggak boleh teman-teman, karena itu kan ada di dalam dirinya ya, dan itu sempat kesorot walaupun ada yang nggak muncul wajah ya. Coba nanti ya. Nah teman-teman, maka kalau mau bercandalah yang berkelas gitu ya. Bercandalah yang berkelas, terus kemudian mudah-mudahan itu menjadi kenyataan. Oke, coba nanti kita cari Kak Laila, kita cari ya. Kita share di grup aja gimana? Jangan di-share takut tuh kan, ada yang takut begitu. Zikir yang dibaca saat panic attack, teman-teman pegang dadanya, terus kemudian hasbunallah wa ni'mal wakil. Ya. Terus perbanyak baca ya Latif. Tiupkan dulu bismillah ya Latif ya Latif ya Latif, tiupkan. Ya Rahman ya Rahim ya Rahman ya Rahim, tiupkan. Kemudian hasbunallah wa ni'mal wakil. Hasbunallah wa ni'mal wakil.
seperti itu. Nah, sebetulnya kalau panic attack ini perlu diterapi secara langsung ya. Teman-teman habis ini cek video saya. Saya sudah membuat video tentang ini ya, tentang seminar. Sebentar, saya setelkan dulu. Videonya. Sekilas ya. Sekilas saya setelkan, nanti teman-teman lanjut nonton sendiri ya. Ketika video ini melintas di beranda kamu, Yang ini ya teman-teman. sebuah perkara yang kebetulan. Bisa jadi ini merupakan jawaban dari Allah atas doa-doa yang selama ini teman-teman panjatkan. Barangkali selama ini teman-teman sudah tidak sanggup lagi ya menerima. Nah, ini silakan nanti ditonton. Ini video yang berisi rekaman ketika saya share materi pada seminar. Ya, seminar terapi langit, sehingga teman-teman tahu gambaran ikut seminar seperti apa sih. Gitu ya. Gambaran ikut seminar seperti apa. Oke, teman-teman. Untuk materi pada malam hari ini, insya Allah kita akan bahas tentang rizki ya. Tadi ada teman-teman yang minta. Bentar. Saya catat beberapa pertanyaan yang masuk. Jadi tadi membahas soal aura. Ada yang bertanya soal aura. Aura ini sebetulnya bahasa-bahasa saudara-saudara kita yang di luar Islam, ya, mereka dari mungkin kalangan Hindu. Ada buka aura, terus kemudian pengaktifan cakra, pengaktifan ada kundalini, ya. Maka ini kita perlu waspada teman-teman ya. Walaupun sekarang mungkin makna aura sudah bergeser. Tapi sebetulnya di dalam Islam itu tidak ada istilah aura. Mungkin barangkali yang dimaksud banyak orang ini wibawa mungkin ya. Wibawa. Sebetulnya untuk menjadi orang yang wibawa itu gampang. Ya. Tinggal teman-teman jadi orang yang kaya ya. Nanti banyak orang yang kemudian takjub. Wih, bawa mobil. Wih, bawa emas batangan. Wih, bawa duit banyak. Gitu kan. Jadi itulah wibawa. Maka teman-teman, kalau dalam Islam, ya kita bisa terus mencintai Allah. Terus kemudian melaksanakan seluruh perintahnya. Maka pancaran cahaya kesejukan itu pasti akan memancar. Begitu. Jadi nggak usah pakai ritual aneh-aneh ya, pakai aktivasi apa itulah, hati-hati. Karena banyak sekali yang menawarkan seperti itu ya kan. Ya tinggal diganti aja menjadi Wibowo. Woi, Wibowo itu nama ayah saya, nama bapak saya. Oke teman-teman. Sembari makan nggak apa-apa, silakan. Ini forumnya santai. Ketika nanti mulai terapi ruqyah, barulah teman-teman berhenti makan. Takutnya yang sudah makan nanti keluar semua, begitu ya. Jangan terlalu kenyang teman-teman ya. Jangan terlalu kenyang. Ya kita bercandanya walaupun dunia, tapi insya Allah kita tidak berhenti pada dunia titik. Ya, kita ingin mengajak teman-teman ini berlimpah harta, berlimpah kekayaan, bukan titik di situ untuk kemudian kita koleksi, kumpulkan sebanyak-banyaknya, tetapi agar kita bisa manfaatkan harta itu ya untuk sebesar-besarnya manfaat umat, sehingga harta itu bisa dibawa mati teman-teman. Ya Kak, BGT sebaiknya foto sendiri jangan dipajang, kecuali mungkin ya sekedar setengah badan ya, dari dada ke atas itu mudah-mudahan tidak masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika foto badan full. Oke, kembali ke materi ya, mudah-mudahan fokus. Ini menarik sekali teman-teman. Saya akan membahas konsep keberlimpahan. Saya ingin tahu siapa di antara teman-teman yang saat ini posisinya bekerja. Yuk, kalau ingin dapat limpahan harta luar biasa, rezeki yang tidak terduga, walaupun nanti bentuknya kesehatan ya, keluarga yang saling menyayangi, atau mungkin macam-macam lah, rezeki kan luas ya. Yuk, siapa yang bekerja di sebuah perusahaan, pabrik, atau mungkin apapun itu, ngajar, ya banyak ya. Oke, termasuk yang sedang berbisnis yuk. Yang sedang bisnis, nggak apa, silahkan komentar, punya usaha. Yang punya usaha, komentar punya usaha. Yang sedang bekerja, tulis sedang bekerja. Oke. Nah, ini saya ada sebuah
rahasia. Mau nggak kira-kira teman-teman? Jadi nggak peduli apapun profesi teman-teman, apapun bisnis teman-teman, ini ada satu tips yang nanti juga akan saya masukkan ke dalam buku Lunas Hutang. Ini saya kasih bocoran, ya. Bagaimana teman-teman dengan apapun kondisi saat ini, itu bisa memiliki keberlimpahan, rezeki yang luar biasa. Tapi yang paling penting, jangan hanya fokus kepada harta ya, tetapi terima saja apa yang Allah nanti berikan. Walaupun itu nanti bentuknya yang lain. Karena bisa jadi nanti, misalkan contoh ini ya, kita jangan sampai, oke terus ya, komentar nggak apa. Kita jangan sampai memaknai rezeki itu hanya sekedar langsung uang. Ya, karena ini justru akan mempersempit lingkup kita. Rezeki itu bisa jadi pertemanan yang positif. Dan pertemanan yang positif ini bisa jadi ujung-ujungnya nanti mendatangkan uang. Begitu. Jadi jangan hanya sekedar berpikir sudahlah, aku ingin rezeki dalam bentuk uang. Maka ini sempit sekali. Ya, pikirkan rezeki itu luas. Nah, maka insya Allah nanti pasti akan datang kepada kita sesuatu yang kita butuhkan. Begitu. Kalau pas kita sedang butuh uang, itu nanti pasti Allah akan hadirkan. Tapi yang awal, basicnya, begitu ya. Basicnya jangan berpikir uang dulu. Pokoknya luas. Terima apapun anugerah Allah. Nah, itu pertama. Jadi, kalau ada catatan, dicatat ya. Insya Allah ini masih ada waktu. Saya minta izin untuk terapi sekitar 10 menit lagi ya. 10 menit lagi. Jadi pertama, jangan berpikir sempit. Bahwa, ini saya juga catat ya, rezeki adalah uang. Untuk nanti kita buatkan ringkasannya. Oke? Jangan nomor satu, jangan berpikir sempit, rezeki adalah uang. Berpikirlah luas. Terus kemudian, yang berikutnya, silakan teman-teman syukuri. Ini cuma 3 tahap, ya. Ya ini HP-nya ini baby saya. Syukuri semua anugerah Allah. Nah ini yang kita praktekkan ya, yang kita praktekkan di grup. Ada di antara teman-teman yang belum masuk ke dalam grup, kita praktek di grupnya itu terapi syukur ya. Yang kemudian kita rubah menjadi happiness terapi, terapi kebahagiaan. Syukuri semua anugerah Allah dan hindari mengeluh. Ini satu paket. Kalau kita sudah bersyukur, maka pasti biasanya akan berkurang mengeluhnya. Ini aplikasi dalam kehidupan sehari-hari teman-teman ya. Aplikasi dalam kehidupan sehari-hari contohnya gini. Ya ini anak saya. Saya pinjam HP anak saya, jadi HP-nya aneh-aneh. Jadi teman-teman, misalkan begini ya. Kita fokusnya syukur. Kalau syukur itu kan bahagia. Kalau bahagia kan semangat. Oke? Jadi fokusnya gini. Kita syukur. Kemudian setelah itu bahagia. Maka kemudian setelah itu semangat. Nah itu yang poin nomor 2. Poin 1 sudah dicatat teman-teman. Poin 1, jangan berpikir sempit bahwa rezeki adalah uang. Poin 2 apa? Poin 2, syukuri semua anugerah Allah. Terus kemudian hindari mengeluh. Itu satu paket. Nah, contoh misalkan nih, apa manfaat masuk grup bayar 1 miliar. Yuk sini transfer. Bayarnya pakai doa ya teman-teman ya. Bayarnya pakai doa. Selamat datang teman-teman yang baru saja bergabung di Terapi Langit 103,5 FM. Lanjutkan. Contoh aplikasi semangat ya. Aplikasi poin nomor 2, kita syukur atas semua limpahan anugerah Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah atas apapun yang Engkau berikan. Karena setelah bersyukur kan bahagia. Setelah bahagia nanti jarang mengeluh. Kalau jarang mengeluh akan semangat biasa hidupnya. Nah, nanti teman-teman suatu saat akan Allah kirim ya, itu orang-orang yang bisa jadi sebagai perantara membawa rezeki. Coba teman-teman buktikan. Ini saya sudah buktikan berkali-kali loh. Jadi bukan hanya sekedar omongan ya, tapi saya sudah praktekkan. Ketika contohnya gimana sih? Ketika ketemu orang kita coba semangat. Begitu ya. Kita coba semangat, jangan lemes, jangan loyo. Maka orang-orang itu akan senang dekat dengan kita.
Seperti itu. Contoh misalkan ketika ditanya, saya sering kali ya, ini saya buktikan sendiri. Saya ketika ketemu orang, beda loh kalau orangnya itu loyo sama semangat, ya kan? Ketika misalkan saya ketemu orang, hey bro, misalkan teman lama ya, gimana kabarnya, lama nggak ketemu. Misalkan ya, dia mindsetnya loyo, terus kemudian dia suka mengeluh, dia jawabannya gini, ya ginilah hidup gini-gini aja, ya syukuri aja lah. Kira-kira nyaman nggak diajak ngobrol lagi itu? Risih juga kan? Padahal bisa jadi, ya bisa. Saya sebetulnya waktu itu sampai detik ini pun saya sedang mencari partner bisnis lah, ya rekan bisnis yang kira-kira, kalau saya mencari partner bisnis kan harus yang semangat, ya kan? Yang semangat, yang positif, yang nggak gampang ngeluh. Nah, maka teman-teman, teruslah semangat ya, teruslah positif, semangat ketika bertemu dengan siapapun. Ketika bertemu dengan siapapun, ya. Ini saya izin ya untuk bisa memberikan materi sampai sekitar mungkin 10-15 menitan ya, karena ini penting sekali dan saya yakin teman-teman membutuhkan ini. Karena ini konsepnya adalah rezeki sekaligus bocoran buku lunas hutang yang akan launching sekitar akhir Desember. Nah, coba teman-teman selalu semangat ketika bertemu dengan siapapun. Karena bisa jadi orang-orang yang mendekat kepada kita itu adalah orang-orang yang Allah kirimkan sebagai pengirim perantara rezeki kita. Begitu. Jadi ketika ditanya, gimana kabarnya? Jangan kemudian loyo. Ya, ginilah. Pusing. Banyak utang, keluarga kayak gitu, anak rewel, kontrakan mau habis, nggak punya duit. Kira-kira orang males nggak dengan kita yang begitu? Walaupun pada dasarnya kita nggak punya uang ya. Walaupun pada dasarnya kita nggak punya uang, kita punya hutang, kita mungkin badannya nggak enak, keluarga kayak gimana. Tapi kalau mengkondisikan perasaan dan hati ini selalu positif, itu pasti ya, pasti insya Allah akan Allah kirimkan orang-orang yang memiliki vibrasi yang sama. Maka untuk menghindari mengeluh, teman-teman kurangi deh. Kurangi nonton berita-berita kriminal. Kurangi nonton berita-berita yang jelek-jelek. Ya, karena itu semuanya bisa menular. Itu bahaya sekali. Betul sekali Kak Solo. Misalkan begini ya. Nguap. Kalau dalam satu ruangan, itu bisa nular loh. Saya pernah mengadakan sebuah riset ya. Jadi menguap aja itu bisa nular. Ada di antara teman-teman yang ikut nguap di sini? Kalau nguap biasanya saya belum tahu ya. Kalau secara online ada yang ketularan nguapnya nggak? Apalagi ketawa ya. Ketawa itu nular. Nangis juga nular, ya. Maka ada sebuah penelitian ya, ketika terjadi satu kasus pembunuhan atau bunuh diri, bundir ya, saya takut ada pelanggaran nih, itu nanti akan menyebar. Itu ada risetnya ternyata. Jadi ikutan nguap. Nah, maka teman-teman, jadi semua itu bisa menular. Maka teman-teman ya, jadi manusia itu akan dikumpulkan bersama orang-orang yang satu vibrasi. Orang-orang positif bersama orang-orang positif, orang-orang negatif itu juga bersama orang-orang negatif. Bukan hanya di akhirat ya. Di akhirat itu juga orang-orang akan dikumpulkan dengan siapa yang dia cintai. Kalau kita cinta betul dengan Rasulullah, maka insya Allah akan Allah kumpulkan kita bersama Rasulullah. Gitu. Maka jangan salah untuk menetapkan ya ini idola-idola kita. Ini bahaya banget. Kalau kita mengidolakan misalkan ya artis-artis yang kacau-kacau, itu bahaya banget. Oke teman-teman ya, jadi tetap semangat. Poin nomor 2, syukuri semua anugerah Allah dan hindari mengeluh. Nah terus kemudian nomor 3 nih, sebagai penutup sebelum kita praktekkan terapi langit. Ini nomor 3 nih. Nomor 3, teman-teman ya, kejar nilai kerja. Yuk tulis, kejarlah nilai kerja. Kejarlah nilai kerja.
Oke, ini poin nomor 3 sebagai penutup. Lengkapnya nanti akan saya tulis di buku 9 langkah lunas hutang. Ya, 9 langkah lunas hutang, kejarlah nilai kerja. Nilai kerja itu gimana? Nah, ini paling penting. Ini yang jarang sekali orang praktekkan ya. Nilai kerja itu adalah memberikan lebih daripada beban tanggung jawab. Misalkan contoh, teman-teman bekerja di sebuah perusahaan ya. Harusnya hadir jam 8, teman-teman hadir jam 7.30. Tanggung jawabnya hanya 3, teman-teman kerjakan 5. Ini nilai kerja. Yang berbisnis, customer tanya 2 hal, teman-teman jawab dengan 5. Tanya 2 hal, berikan 5. Ada satu prinsip, ini penting banget dan ini selalu saya praktekkan dan Masya Allah itu kembali kepada diri kita. Ini penting, ya. Dari 1 nanti kita ulang. Jadi begini, ketika teman-teman siap ya mendengarkan satu prinsip ini bagus banget kalau teman-teman praktekkan, insya Allah bulan ini teman-teman dapat keajaiban. Yuk, yang siap dapat keajaiban tulis. Siap menerima keajaiban, tulis teman-teman. Saya baru mau cerita ketika teman-teman sudah siap, fokus, jangan sambil ngapain ya, sambil makan, sambil apapun nanti karena nggak fokus nih yang mau saya sampaikan, karena penting banget. Oke, siap menerima keajaiban, ini poin 3. Oke, sudah siap semua? Saya sampaikan ya. Bagaimana untuk menerima keajaiban? Tadi nomor 3, kejarlah nilai kerja. Nilai kerja itu gimana? Tadi sudah saya sampaikan. Customer tanya 1, kalau teman-teman berbisnis ya, maka berilah 5 jawaban. Atau lebih dari yang seharusnya kita berikan. Jangan, kalau kita tidak dikatakan mengejar nilai kerja, atau sebagai orang yang biasa-biasa saja, ketika customer tanya 1, kita jawabnya 1. Ini secara rasional masuk akal kok. Misalkan contoh ya, teman-teman jualan. Bu, ini harga berapa? Misalkan kita jualan tas gitu ya. Bu, ini harga berapa? Oh, ini 200.000. Nah, ini contoh orang-orang yang tidak menegakkan nilai kerja nih teman-teman. Nggak enak banget kan? Dari sisi customer pun nggak enak begitu loh. Contoh orang yang menegakkan atau mengejar nilai kerja itu begini. Bu, ini harga berapa? Oh, ini sebetulnya dari sisi kualitas insya Allah jauh lebih luar biasa dibandingkan harganya. Jadi kualitasnya ini memang kualitas terbaik ya. Terus kemudian ini manfaatnya begini, ini luar biasa sekali. Nah, untuk karena kualitasnya begini, harganya adalah 200.000 gitu loh Bu. Barangkali Ibu mau konsultasi dulu, monggo silakan. Nah itu, ini bisa diperhatikan dalam bisnis. Terus kemudian dalam pekerjaan bagaimana? Dalam pekerjaan teman-teman kalau tanggung jawabnya misalkan 3, berikan 5. Contoh ya, ini saya sampaikan. Jika teman-teman mendapatkan gaji misalkan 5 juta rupiah, ya, teman-teman mendapatkan gaji 5 juta rupiah bekerja di sebuah perusahaan nih. Terus kemudian teman-teman bekerja, atau misalkan gini, kita kecilkan dulu ya, 3 juta lah. 3 juta ya, teman-teman bekerja dengan gaji 3 juta. Terus merasa kurang terus. Ya. Nah, penting ya kan, jangan jawab harga doang, tapi harus berikan nilai kerja, nilai lebih gitu. Oke? Misalkan teman-teman dapat gaji 3 juta dan ngerasa kurang. Ya 3 juta, ujung-ujungnya ngeluh kan? Ya untuk makan aja kurang, untuk beli minyak, untuk bensin, untuk pulsa, untuk sekolah anak, untuk tabungan hari tua, untuk ini itu kurang. Ujung-ujungnya apa kalau teman-teman merasa kurang? Kalau teman-teman merasa kurang, apa yang terjadi? Kerjanya nggak maksimal kan? Karena ngerasa kurang. Karena pekerjaan kita, skill kita merasa tidak dihargai. Jadi teman-teman seolah-olah bekerja, seolah-olah gajinya cuma 1 juta. Harusnya tanggung jawabnya 3, ternyata dikerjakan 1. Nah ini yang dimaksud tidak mengejar nilai kerja teman-teman. Akhirnya malas-malesan, sehingga apa? Teman-teman punya hutang dalam tanda kutip ya. Teman-teman punya hutang sekitar skill kerjanya hutang 2 juta. Karena teman-teman seolah-olah bekerja hanya digaji 1 juta. Begitu ya. Maka teman-teman hati-hati, yang 2 juta ini akan Allah ambil
Mudah-mudahan teman-teman paham ya. Yang 2 juta ini akan Allah ambil dalam bentuk sakit lah, dalam bentuk anak mungkin lecet, atau mungkin anak sakit, atau tiba-tiba motor mogok harus ganti ini itu, lampu sering mati, kemudian pipa bocor, genteng pecah. Nah itu. Jadi nilai kerja yang tidak kita berikan maksimal, kalau teman-teman gajinya 3 juta tapi betul jadi tidak berkah. Atau mungkin teman-teman bekerja tetapi di sela-sela pekerjaan itu nyambi ya, nyambi kemudian main TikTok, kemudian mencuri-curi waktu, korupsi waktu. Nah, ini tidak berkah. Nah, ini mengurangi nilai kerja. Maka kezoliman itu akan diambil Allah dalam bentuk yang lain. Maka wajar ya, banyak di antara kita yang seringkali ada banyak pengeluaran-pengeluaran yang tidak terduga. Contoh, sering sakit tiba-tiba, ya, lampu sering mati, motor tiba-tiba lecet, harus servis ini itu. Terus kemudian apalagi tuh? Macam-macam, barang hilang, HP hilang, kuota cepat habis. Nah, itu salah satu bentuk Allah mengambil ya harta-harta kita yang tidak berkah tuh. Karena apa? Karena kita mengulangi nilai kerja. Oke? 2 menit lagi. Sebaliknya teman-teman, kalau teman-teman saat ini bekerja dengan gaji 3 juta, tapi seolah-olah teman-teman bekerjanya itu seolah-olah teman-teman digaji 10 juta. Yuk, praktekan. Ini namanya ngejar nilai kerja ya. Kita gajinya cuma 3 juta. Mungkin barangkali teman kita malah ngebully. Alah, kamu gaji 3 juta aja semangat banget gitu. Kan ada yang kayak gitu ya. Kita gajinya sedikit tapi kerjanya full. Maka yakin teman-teman, itu nggak akan pernah rugi. Yakin nggak akan pernah rugi deh. Kita gajinya cuma 3 juta, tapi bekerja seolah-olah kita digaji 10 juta atau bahkan 20 juta. Berikan yang terbaik. Tapi seringkali ada yang berpikir gini, semakin kita mengeluarkan skill kita, semakin diperalat perusahaan. Nah, maka bahaya teman-teman. Kalau begini, kita merasa selalu ada hitung-hitungan. Nah, maka teman-teman nggak akan pernah rugi, yakinlah. Demi Allah saya katakan ya, nggak akan pernah rugi kalau teman-teman mengejar nilai kerja, memberikan lebih terhadap apa yang sebetulnya jadi tanggung jawab kita. Begitu ya. Kita gajinya cuma 3 juta, tapi kita seolah-olah bekerja seperti digaji 10 juta, maka, nah dalam tanda kutip kan kita punya tabungan 7 juta kan? Dalam tanda kutip kita punya tabungan 7 juta, dan itu nanti Allah pasti akan ganti dalam bentuk yang lain. Dalam bentuk rezeki yang lain, keluarga yang saling menyayangi ya, pasangan jadi semakin harmonis, jadi lembut, nggak bentak-bentak lagi. Terus kemudian lunas hutangnya dan seterusnya dan seterusnya. Itu keajaiban. Oke teman-teman ya. Itu yang saya sampaikan 3 poin. Jangan berpikir, kita ringkas ya. Yang pertama, jangan berpikir sempit bahwa rezeki itu adalah uang. Nomor 1 ya. Terus kemudian yang kedua, iya betul sekali, nggak ada ketentuan tertulis dari atasannya dan saat bos lihat nggak jadi masalah. Iya, begitu sekali. Termasuk ngobrol dan say hello. Oh, termasuk ngobrol dan say hello sama teman di saat kerja. Ngobrol, oh tergantung. Ya, tergantung obrolannya seperti apa. Obrolannya kalau di luar konteks pekerjaan dan waktunya tersita cukup banyak, maka ini perlu waspada juga ya. Bisa jadi kategori korupsi waktu, begitu ya. Live-nya Sabtu, Minggu, Selasa, Kamis. Oke teman-teman ya, saya ringkas nomor 1. Oh ya, untuk sekedar ini ya, intermezzo ya, biar nggak terlalu ngantuk. Nah, maka teman-teman, yang penting tergantung, karena bisa jadi ada perusahaan yang kemudian menetapkan target kan, yang penting selesai, begitu loh. Yang penting selesai ya nggak apa-apa, setelah itu mungkin ngobrol sambil ngobrol, yang penting kan tugasnya bisa diselesaikan sesuai target, begitu Kak, solo speak up. Oke, yang pertama, jangan berpikir sempit bahwa rezeki adalah uang. Terus kemudian yang kedua, syukuri semua anugerah Allah dan hindari mengeluh, tetap semangat ya. Dan yang ketiga, kejarlah nilai kerja, berikan lebih dari apa yang menjadi tanggung jawab kita, begitu teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman dapat keajaiban kalau mempraktekkan 3 itu. Yakin deh, kita akan jadi orang yang menyenangkan bagi orang lain, sehingga bisa jadi yang Allah kirim ini adalah perantara datangnya rezeki. Ya, bisa jadi suatu saat karena kita semangat, dia ini pebisnis ya, siap kerjasama gitu.
Kalau ibu rumah tangga, ya apapun bisa dipraktekkan loh, ya. Kita sambung ya di lain kesempatan, Kak Fitri. Kalau ibu rumah tangga ini ya lakukan semaksimal mungkin. Intinya maksimalkan tanggung jawab, itu saja. Oke ya. Jadi maksimalkan tanggung jawab, intinya itu, nilai kerja itu. Itu ya. Dan kurangi mengeluh dan berpikir rezeki itu luas. Itu. Oke, kita mulai praktek terapi Al-Qur'an. Siapkan air ya, teman-teman. Siapkan air. Kalau jualan konveksi tadi sudah saya sampaikan. Jadi intinya adalah berikan yang terbaik untuk customer. Berikan yang terbaik itu mungkin bisa jadi bonus ya. Terus kemudian pelayanan yang luar biasa. Kemudian kalau dizolimi pimpinan, berpikir positif, balas dengan kebaikan. Kezoliman itu akan mengurangi dosa-dosa kita. Ya, dan manfaatkan untuk berdoa, insya Allah nanti dikabulkan doanya. Gitu. Nomor 2, syukuri semua anugerah Allah dan hindari mengeluh. Nah, nomor 2 ini yang akan kita praktekkan di grup ya. Bagi teman-teman yang belum masuk ke dalam grup, saya spill sebentar. Intinya adalah masuk ke terapi langit, ya, terapilangit.com. Pojok kiri atas, ya. Pojok kiri atas ditekan. Salah. Kalau keluar begini berarti salah. Pojok kiri atas ditekan sampai keluar begini. Ya. Terus kemudian ditekan menuju bio profile. Nah, bio profile, kemudian yang ingin masuk ke dalam grupnya di situ ya. Terapilangit.com di situ. Nah, kalau ke sini baru benar. Nah, ini teman-teman yang ingin diterapi secara langsung nanti masuk ke kota terdekat ya. Jogja 22 Desember, kemudian Bandung 26 Januari, Jakarta dan Surabaya nyusul. Yang tidak berkesempatan untuk mengikuti terapi secara offline, silakan masuk ke atas. Ini grupnya bayarnya pakai doa. Yang ingin ketemu secara langsung, mengikuti terapinya secara langsung, ini masuk ke kota lain. Oke? Masuk ke kota lain. Kalau misalkan Batam, Aceh, Pontianak, kota apapun lah. Yang misalkan pesertanya ada 50, kita akan meluncur ya. Jangan yang daftar ya, jangan yang daftar. Oke, silakan teman-teman duduk dulu. Belum mulai Kak Karamel. Ini tadi sedang membahas konsep rezeki. Nomor 3 tadi itu nilai kerja. Nilai kerja intinya berikan lebih dari apa yang menjadi tanggung jawab kita. Ya, siapkan Al-Qur'an. Siapin Al-Qur'an. Oke, teman-teman, kita mulai. Jadi teman-teman yang punya masalah berat ya, anxiety, psikosomatis, ya, panic attack, boleh siapkan garam silakan. Pokoknya setiap kita ruqyah itu siapkan air, garam dan mushaf. Kalau yang sedang tidak berhalangan, ya, siapkan Al-Qur'an yang sedang tidak berhalangan. Seperti itu. Teman-teman yang butuh terapi secara langsung, ayo ya merapat, kita ketemu secara offline, secara langsung. Saya punya sebuah metode bagaimana melepaskan trauma yang ada di dalam diri kita yang sudah bertahun-tahun. Teman-teman mungkin sakit hati, ada luka batin, kemudian merasa tersakiti, sulit ya menghilangkan rasa cemas, trauma dan seterusnya. Ini dalam ruangan saja. Garam krosok ya, garam laut, sea salt gitu. Karena kalau garam-garam yang lain ini biasanya diproses terlalu bertele-tele sehingga banyak ini ya, banyak zat-zat yang berkurang. Seperti itu. Oke teman-teman, saya punya sebuah metode bagaimana melepaskan. Jadi kalau melupakan nggak bisa, tapi yang paling penting kan emosinya. Emosi, luka batin di dalam diri kita ini bisa keluar ya. Kalau syaraf kejepit harus ketemu Kak. Ya, harus ketemu secara langsung. Jadi ya sementara seadanya dulu ya. Seadanya dulu garamnya silakan. Tapi ke depan siapkan garam laut. Jadi kita punya metode bagaimana melepaskan segala macam keluhan di dalam diri kita untuk dilepaskan melalui badan kita. Karena badan ini punya kecerdasan teman-teman. Badan kita itu cerdas. Allah sudah memberikan kecerdasan ke dalam badan kita. Termasuk ketika teman-teman nanti kita ruqyah ya. Ini akan ada banyak reaksi. Itulah kecerdasan badan yang sudah Allah berikan kepada kita.
Oke, kita mulai ya. Silakan. Iya, sementara seadanya dulu garamnya, tapi ke depan garam laut ya, khusus garam laut. Besok kita jelaskan kenapa sih harus garam laut. Ya, yang Jogja merapat, Jogja, Bandung, Jakarta, Surabaya masuk ke dalam grupnya dulu. Yuk kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kalau gelasnya cukup nggak terlalu gede diangkat ya, dipegang seperti ini. Kalau terlalu gede misalkan teman-teman siapkan baskom atau apa tuh ember atau galon ya udah diletakkan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aziz, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Ya Aziz, Ya Hayyu, Ya Qayyum. Ya Fattah, Ya Fattah. Ya Allah, kami memohon ya Allah, sembuhkan segala keluhan hamba, baik medis maupun non-medis, dengan perantara air ini yang akan kubacakan ayat-ayat-Mu ya Allah. Ya Allah, tunjukkanlah ayat penyembuh-Mu ya Allah, dengan mengharap hanya kepadamu, mengharap kekuatan-Mu ya Allah. Hancurkan segala penyakit dalam badan hamba ya Allah. Jika ada gangguan gaib yang tidak hamba ketahui, dan pasti Engkau ketahui ya Allah. Ya Allah, tolonglah ya Allah, angkat gangguan tersebut. Jika gangguan tersebut tidak mau keluar dari badan hamba, jadikan air ini ya Allah yang akan kubacakan ayat-ayat-Mu ya Allah sebagai racun yang menghancurkan gangguan tersebut, sebagai racun yang membakar segala macam gangguan di badanku. Yuk kita baca Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tiupkan. Bismillah. Kita baca Al-Falaq. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Tiupkan. Kemudian An-Nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Tiupkan. Kita baca Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tiupkan.
Oke teman-teman, silakan langsung buka mushafnya ya. Langsung buka mushafnya. Oke teman-teman, silakan langsung buka mushafnya. Tadi kita sudah berdoa, langsung saja buka mushafnya, acak ya. Terus kemudian tunjuk satu ayat. Kalau yang sedang berhalangan tidak usah ya. Yang sedang berhalangan silakan baca saja Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Kemudian tiupkan ke air. Yang sedang tidak berhalangan langsung saja buka mushafnya. Terus kemudian tunjuk satu ayat dan kemudian baca ke segelas air yang sudah kita siapkan. Yang baru saja bergabung, belum terlambat, siapkan air matang dan air mentah. Air matang untuk diminum, air mentahnya untuk mandi dan disiramkan ke halaman serta dicipratkan. Ya. Dicipratkan ke sebagian atau seluruh ruangan. Mas Dayan, namanya Mas Dayan kok bisa halangan ini? Pakai akun suaminya ya. Oke. Oke teman-teman, silakan bacakan satu ayat saja, kemudian tiupkan. Itu ya. Jika sudah, silakan teman-teman minum. Dan ingat-ingat ayatnya ya, ditandain. Nanti teman-teman silakan buka tafsirweb.com, masukkan surat apa, ayat berapa. Seperti itu. Jika sudah, silakan diminum pakai air tangan kanan. Bismillah. Diminum, nama anak. Diminum pakai tangan kanan, kemudian diseruput pelan-pelan. Satu kali saja, seperti kita minum air panas, gitu ya. Contoh, bismillah. Seperti itu ya. Terus teman-teman, silakan sebagian ya, jangan dihabiskan ya. Disiramkan ke ini, kita ambil setuang segenggam gini, kemudian teteskan ke sini, ke ubun-ubun. Ya. Yang tiba-tiba kepalanya sakit setelah diteteskan air, pusing atau gatal seluruh wajah, atau bibirnya kebas, kesemutan, kram, wajahnya gatal, sendawa, batuk-batuk, atau airnya berasa beda rasanya, pahit, asin, manis, berbau busuk, bau gosong, kental seperti minyak atau oli, maka kemungkinan besar teman-teman ada gangguan gaib. Ya. Yang baru saja bergabung, langsung saja siapkan air mentah dan matang. Kak Cynthia, pas sekali ya, 153. Ya, yang kepalanya jadi panas. Ya, insya Allah Kak Abi, AIM Healthcare ini insya Allah mudah-mudahan itu sebagai sebuah pertanda akan datang pertolongan Allah ya. Oke teman-teman, silakan dibacakan. Jangan khawatir ya kalau munculnya ayat-ayat tentang azab. Berpikir positiflah, itu ayat ancaman bagi gangguan yang ada di dalam diri kita. Teman-teman yang merasakan airnya terasa pahit, busuk, ini hati-hati ya. Kemungkinan ada sihir yang menyerang. Tapi jangan berpikir yang negatif terhadap siapapun. Gitu. Oke, jika sudah, silakan teman-teman langsung saja letakkan tangan di dada dan perut ya. Seperti ini. Kita usap. Yuk, kita usap. Iya ya. Oke, biasanya ayat yang dibuka itu biasanya sinkron atau nyambung dengan kondisi teman-teman saat ini. Makanya silakan teman-teman nanti ingat-ingat surahnya apa, ayatnya berapa, terus kemudian nanti dibuka tafsirweb.com. Oke, alhamdulillah teman-teman yang mendapatkan kabar baik dari ayat yang dibuka, alhamdulillah. Tapi yang mendapatkan ayat-ayat azab, jadikan perenungan dan berpikir positiflah, itu ayat ancaman bagi gangguan sihir yang ada di badan kita. Ya. Kalau yang dapat ayat azab kemungkinan besar memang ya ada gangguan sihir yang cukup ini ya, yang cukup keras dan sudah lama teman-teman alami barangkali ya. Yang rumah tangganya sering berkonflik, kemudian sering sakit kronis, biasanya dapat ayat-ayat yang cukup mengagetkan ya, ayat azab, ayat ancaman seperti itu. Oke teman-teman, yuk letakkan di dada dan perut seperti ini, diusap. Kita baca surat Al-Zalzalah, airnya ditaruh dulu.
Kita baca surat Al-Zalzalah ya. Yang sedang berhalangan tetap membaca, karena ini posisinya adalah hanya sekedar membaca dari hafalan. Yang tidak hafal silakan ikuti saja, dengarkan saja. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qalal insanu ma laha yawma'idhin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awha laha yawma'idhin yasdurun nasu ashtatan liyuraw a'malahum faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Tiupkan ke badan kita, tiupkan ke air. Bismillah. Teman-teman yang mau muntah silakan dimuntahkan, jangan nunggu selesai ya. Yuk, saya akan bacakan 2 ayat terakhir Al-Baqarah 285, 286. Yang hafal ikut bacakan, yang tidak hafal cukup dengarkan. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Tiupkan agak keras ya ke badan. Bismillah, Allahu Akbar. Tiupkan ke air. Tarik ke atas teman-teman ke dada. Kita baca doa berikut ini. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiupkan ke air juga. Ya. Baca 3 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiupkan. Kemudian tiupkan ke air. Yang mau muntah silakan dimuntahkan. Sekali lagi. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tiupkan. Tiupkan ke air. Terus teman-teman, tarik ke atas dikit. Yuk, diusap seperti ini. Ucapkan kalimat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, alhamdulillah atas segala anugerah-Mu ya Allah. Aku ikhlas, aku ridho dengan ketentuan-Mu ya Allah. Tapi aku lebih memilih bahagia dan tidak kuizinkan siapapun mengendalikan hati dan perasaanku. Hanya aku atas izin Allah yang bisa mengendalikan hati dan perasaanku. Tiupkan. Keluar wahai musuh Allah, batuk-batukan. Dorong ke depan ya, batuk-batukan. Seperti itu. Oke, silakan teman-teman yang ingin muntah dimuntahkan ya, jangan ditahan, karena salah satu cara keluarnya gangguan dari dalam badan itu adalah melalui muntahan, keringat, badan jadi panas, BAB, BAK. Yang ingin ke toilet silakan, nggak usah izin ya, langsung saja. Yang batal keluar angin nggak apa-apa, nggak usah wudu lagi.
Terus rasakan apa yang teman-teman alami, reaksi di dalam badan. Yuk sekarang diusap dengan menggunakan air, ya. Yuk diusap dari mulai sini nih, dari mulai ubun-ubunnya. Dipijit-pijit begini. Bismillah, bismillah, bismillah. Kemudian sini dahinya, sini ya. Kemudian telinganya dipijit dengan menggunakan air. Dengan menggunakan air tadi ya. Bismillah, bismillah, bismillah. Jangan diminum, dihabiskan dulu. Minum sedikit nggak apa-apa, tapi jangan dihabiskan. Karena nanti akan kita bacakan lagi dengan ayat-ayat tambahan. Oke teman-teman, rasakan di badan, ya daerah yang terasa reaksi. Kalau misalkan ada sesuatu yang berjalan di badan, rasakan. Kira-kira di mana arahnya tuh. Kemudian ketuk-ketuk. Kita gini, niatkan komunikasi dengan kalau yang merasakan reaksi. Wahai jin terkutuk, demi Allah aku tidak ridho kamu ada di badanku. Ya, ucapkan dengan bentakan ya. Biasanya langsung mual tuh. Wahai jin terkutuk, keluar kalian. Dibentak. Aku tidak ridho kamu ada di badanku. Aku hanya butuh pertolongan Allah saja. Aku tidak butuh bantuanmu. Keluar wahai musuh Allah. Tepuk-tepuk, tarik ke atas, batuk-batukan. Biasanya kan muntah. Kalau yang tidak merasakan reaksi, lanjutkan saja dan jangan berharap reaksi ya. Bisa jadi memang tidak ada gangguan atau mungkin butuh diterapi lebih lama. Banyak kemudian teman-teman yang ikut terapi mungkin 1 minggu, 2 minggu, sampai kemudian 1 bulan baru merasakan reaksi. Yuk teman-teman sambil tepuk-tepuk daerah punggung nih, kita mencari titik persembunyiannya ya. Tepuk-tepuk keras, keluar wahai musuh Allah. Seperti itu. Ya. Iya, jadi reaksinya macam-macam. Ada yang kemudian kayak marah, kayak ingin ketawa, merinding, mual. Ini merupakan gangguan-gangguan gaib ya yang ada di badan. Teman-teman ketuk-ketuk saja. Dan kalau misalkan di daerah sini tepuk tiba-tiba mual, berarti titiknya di situ. Wahai jin terlaknat, kalian yang bersembunyi di dalam badan saudara kami, kalian yang bersembunyi di aliran darah saudara kami, lihat, perhatikan wahai jin terlaknat, lihat layar ini, kalian yang bersembunyi di aliran darah saudara kami, walaupun kami tidak melihat kalian, wahai jin bersama pasukan-pasukanmu, yakinlah Allah, demi Allah saat ini melihat kalian zolim kepada saudara-saudara kami. Silakan kalian keluar wahai musuh Allah sebelum kami bacakan ayat-ayat Allah yang akan menghancurkan kalian sehancur-hancurnya. Rasakanlah azab Allah jika kalian tidak mau bertobat dan jika kalian tidak mau keluar dari badan saudara kami. Ya, pegang teman-teman, bagian yang mengganjal pegang. Kemudian seperti gerakan tarik ini ya. Tabut, bismillah. Bismillah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم Lau kanu ya'lamun. Ukhruj ya Allah. Ukhruj ya Allah. Keluar wahai musuh Allah yang terlaknat. Keluar kalian. Kalian tidak akan pernah sanggup menahan ayat-ayat Allah yang akan menghancurkan kalian. Perlahan tapi pasti. Allah akan mengazab kalian jika kalian tidak bertobat, jika kalian tetap ada di dalam badan saudara kami.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladunhu ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. Teman-teman yang reaksinya macam-macam, letakkan sedikit garam di bawah lidah dalam ya, diletakkan saja sedikit saja, dosisnya bebas, yang penting sedikit saja, letakkan dan biarkan nanti larut dengan sendirinya, jangan menyengaja ditelan. Wahai jenderal laknat, ukhruj ya Abdullah fakhruj minha fa innaka rajim. Al'anuka billa'natillah, aku melaknat kalian dengan laknatnya Allah, keluar kalian wahai musuh-musuh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, masih ada waktu sekitar 3 menit lagi ya. Dengarkan, fokus. Jangan tertutup matanya. Yuk, yang ngantuk luar biasa, buka matanya lebar-lebar. Ya, paksakan diri untuk menatap layar ini. 3 menit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yang perih dipegang. Yang ngantuk banget cuci muka, pakai air yang sudah disiapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qur rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَلْقِ مَا فِي يَمِينِكَ تَلْقَفْ مَا صَنَعُوا إِنَّمَا صَنَعُوا كَيْدُ سَاحِرٍ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى. بسم الله الرحمن الرحيم.
Innalladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim naran kullama nadijat junuduhum baddalnahum junudan ghairaha liyadhuqul azab innallaha kana azizan hakima. Innalladzina kafaru biayatina sawfa nuslihim naran kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab innallaha kana azizan hakima. Yuk 1 menit lagi. Bismillahirrahmanirrahim. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينشرك الله نصرا عزيزا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Yuk teman-teman silakan pegang dada dan pegang sini ya, ubun-ubun. Pegang dada dan pegang ubun-ubun silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. Wahai jin terkutuk kalian yang ada di wajah saudara kami, silakan kalian keluar melalui mulut. Kalian yang ada di aliran darah saudara kami, silakan kalian keluar melalui mulut. Ya Allah, berilah azab bagi para jin dan sekutunya yang mereka ada di mata, ada di telinga, ada di tenggorokan, ada di aliran darah, ada di organ-organ tubuh saudara kami. Ya Allah, bakarlah dengan ayat-ayat-Mu ya Allah jika mereka tidak mau keluar. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwas sami'ul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min kulli syaitan wa hammatin wa min kulli 'ainin lamah. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa ukhruj ya aduwallah ukhruj ya aduwallah. Ya, kalau ada sesuatu yang aneh silakan langsung seperti gerakan mencabut ya, misalkan di jari kaki atau di tenggorokan, cabut begini sambil ucapkan bismillah, Allahu akbar. Yuk, masih pegang dada dan ini ubun-ubun. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah.
minallah. Allahumma arhamna bil Quran. Baik teman-teman, silakan airnya diminum ya. Airnya diminum 3 kali tegukan. Teman-teman perhatikan jadwal ruqyahnya biar teman-teman nggak ketinggalan, dicatat ya. Sabtu, Minggu, Selasa, dan Kamis. Pagi pukul 6 biasanya kita majukan 5.30. Ya, garamnya yang sisanya bisa dicampurkan ke air. Diaduk ya. Sabtu, Minggu, Selasa, Kamis. Pagi jam 6, malam jam 20. Besok libur, kita ketemu lagi hari Selasa. Gitu ya. Oke, nanti sebentar lagi saya spill bagaimana teman-teman masuk ke dalam grup. Kita bukan hanya terapi melalui live streaming saja, tetapi yang di mulut ditelan. Ya. Spill jam tangan. Ini jam tangan Quran, Kak. Jam tangan Quran barangkali nanti ada yang butuh, kita coba ini ya, sematkan di keranjang kuning. Pagi jam 6, malam jam 20. Oke, Kak Ivan, mohon maaf, ini banyak sekali memang yang belum dibalas. Karena memang yang japri luar biasa banyak. Jadi insya Allah nanti kita pelan-pelan nyicil ya. Oke. Tadi suaranya ngomong minta dibukakan pintu. Maksudnya? Oh, minta dibukakan pintu. Oh, ini ada suara dalam hati seperti itu. Maka kemungkinan, ya memang begini teman-teman ya. Iya, garam boleh dimasukkan kamar mandi, boleh. Untuk mandi boleh. Jadi begini teman-teman, jin itu ternyata untuk keluar itu tidak mudah memang. Jadi mereka masuk ke dalam badan saja itu susah, apalagi keluarnya. Ya, garam hancur sendiri nggak apa-apa. Jadi teman-teman, kita perlu bantu ya. Jadi memang barangkali ada jin yang memang tidak bisa keluar karena ditahan diri kita nih. Nah, yang nahan itu apa? Yang nahan itu seringkali emosi negatif kita nih. Emosi negatif di dalam badan kita, di dalam jiwa kita ya. Kita dendam, kita benci pada orang, kita suudzon sama orang, kita baperan, putus asa. Ini dosa teman-teman. Maka itulah yang kemudian membuat jin tidak bisa keluar. Ya. Jadi kita harus benar-benar, nah maka teman-teman yang masih gampang baperan, yuk merapat yuk. Jogja, Bandung, Surabaya, Jakarta. Ya, insya Allah kita akan datang ke kota teman-teman. Caranya nanti akan kita spill. Yuk diminum. Buat masak boleh, silakan diminum 3 tegukan. Bismillah pertama. Alhamdulillah, kemudian bismillah yang kedua. Alhamdulillah, kemudian bismillah yang ketiga. Bismillah. Alhamdulillah. Yuk Wonogiri merapat Kak Ella. Jogja, Bandung, Surabaya, Jakarta. Jogja 22 Desember, terus kemudian Bandung 26 Januari. Bisa untuk minum obat, silakan. Agak pelong ya, teman-teman. Teman-teman, sekarang begini, siapa di sini yang punya masalah hati? Saya coba ya, spill. Mau materi tambahan nggak? Bonus tambahan. Tapi insya Allah ini akan lebih maksimal kalau dipraktekkan secara offline. Ya, dipraktekkan secara offline. Ini bonus tambahan terapi, ada yang mau? Khususnya yang punya masalah hati. Yang punya masalah hati, punya gangguan panic attack, ada yang merasakan panic attack, anxiety, ini khusus hati ya, bukan untuk fisik. Terus gampang emosi. Oke. Teman-teman, rasakan seperti ini ya. Kalau ingin nangis, keluarkan. Ya, kalau ingin nangis, keluarkan, jangan ditahan. Yang punya masalah anxiety, punya masalah panic attack, psikosomatis, kemudian bipolar, rasa dendam, nggak bisa ngilangin benci, nggak bisa ngilangin amarah, ada penyakit dalam hati. Nah ini ya, ini lengkapnya nanti lewat terapi offline. Terapi offline ini penting banget teman-teman, karena kita bisa interaksi secara langsung dan saya bisa membantu teman-teman secara langsung. Yuk posisikan tangan seperti ini, dibeginikan dulu teman-teman. Jadi begini, tubuh ini punya kecerdasan ya. Badan kita tuh punya kecerdasan yang sudah Allah setting di dalam badan kita, sehingga seringkali kita ada reaksi-reaksi tertentu, gerakan tertentu yang itu merupakan reaksi tubuh. Misalkan contoh, ketika ada virus masuk ya, kita bisa kemudian pilek ya, ada penyakit yang masuk, kita bisa menjadi demam. Nah, ini sebetulnya reaksi positif.
sebetulnya tidak ada istilah sakit ya, yang ada adalah reaksi tubuh menyeimbangkan badan. Itu. Nah, maka teman-teman, kita bisa manfaatkan kecerdasan tubuh ya. Jadi gini, kalau kita takut ya, seringkali kan kita gini ya, atau kita gemes sama seorang, marah gitu kan, kadang kita secara nggak sadar, ih nyebelin banget sih gitu kan. Nah, gerakan-gerakan ini yang kemudian akan bisa kita optimalkan nih. Ya teman-teman, coba bayangkan ya, masalah hidup yang teman-teman alami, rasa emosi, yuk salurkan ke tangan, ya salurkan ke tangan. Kalau misalkan tiba-tiba teman-teman gemetar luar biasa, nanti sampaikan ya, ikuti saja gerakan yang ada. Nah, ini merupakan reaksi kecerdasan tubuh nih, sambil minta tolong kepada Allah. Ya, salurkan ke tangan, minta tolong kepada Allah, ya Allah, angkat ya Allah gangguan yang selama ini kurasakan melalui tanganku. Di sini mungkin ada serasa sesuatu yang kayak kapas panas ya, itu merupakan energi medan magnet yang akan bereaksi ya. Teman-teman ikuti saja gerakannya. Jangan khawatir kalau misalnya ada gerakan-gerakan tertentu ya. Kalau mulai bergetar, minta tolong kepada Allah, ya Allah keluarkan, ya Allah keluarkan lewat tanganku sampai getarnya semakin menguat begitu. Kemudian minta tolong kepada Allah, hasbunallahu wa ni'mal wakil, keluarkan ya Allah gangguan emosi yang ada di dalam badanku, keluarkan ya Allah. Ikuti saja gerakannya ya. Kemudian keluarkan, getarkan seperti itu. Kalau pengen nangis kenceng-kencengnya nggak apa-apa, itu merupakan bagian dari reaksi positif ya. Insya Allah nanti kalau dilatih terus, jadi kita berusaha untuk menyalurkan emosi dalam badan kita untuk dilepas, melepaskannya itu melalui gerakan ya. Jadi kalau perlu pakai sedikit tenaga teman-teman ya, jadi jangan lemas, coba pakai tenaga. Nah, ikuti gerakannya, apapun yang terjadi ikuti, minta tolongnya kepada Allah, ya Allah keluarkan ya Allah melalui badanku, keluarkan emosi negatif ini melalui badanku ya Allah, sampai kemudian bergetar ya. Saya bergetar ini enggak ya, pokoknya teman-teman ingat-ingat semuanya, ikut-ikut semuanya apa yang membuat teman-teman sakit ya. Kalau perlu pejamkan mata, silakan pejamkan mata, hanya dengarkan kata-kata saya ya. Pejamkan mata, dengarkan kata-kata saya, salurkan emosi negatif teman-teman ke tangan ya. Silakan bayangkan apa yang membuat teman-teman sakit, apa yang saat ini membuat teman-teman benci, rasakan kondisi ketika teman-teman panik, ingat-ingat lagi, kemudian salurkan ke tangan. Minta tolong kepada Allah, saya bantu dengan ayat-ayatnya ya. Salurkan ke tangan, kasih sedikit tenaga teman-teman ya, jangan dibuat lemes ya. Agak ya sedang-sedang sajalah. Agak lemes sedikit, tapi juga jangan terlalu kencang. Itu ya. A'udzu billahi samii'il 'aliim minasyaitonir rajiim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. Wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Ya teman-teman, keluarkan, yang ingin nangis silahkan keluarkan tangisannya ya. Terus sekitar 3 menitan ya teman-teman ya. 3 menitan. Coba terus teman-teman, banyak istighfar ya. Banyak istighfar. Terus salurkan ke tangan. Yuk, 2 menit dengarkan ayat-ayat ini, salurkan ke tangan. Jika terasa sudah getarannya keluar dan semakin tenang, teman-teman silakan mulai buka mata ya, tenangkan diri, atur pernafasan. Mulutnya tetap dalam kondisi tertutup ya. Atur pernafasan, nafas-nafas pendek ya, jangan tarik nafas terlalu panjang.
Terus salurkan ke tangan ya, salurkan ke tangan, minta tolong kepada Allah dalam hati. Ya Allah, lepaskan emosi ini ya Allah. Melalui seluruh badan hamba ya Allah. Ya Allah, tolong kami ya Allah. Lepaskan gangguan ini melalui tangan hamba ya Allah. Ya Allah, lepaskan ya Allah melalui tangan hamba ya Allah. Keluarkan ya Allah. Buang jauh-jauh ya Allah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula wa la quwwata illa billah. Oke teman-teman, banyak istighfar. Yang sudah mulai tenang silakan buka mata ya. Kalau airnya masih sisa silakan diminum. Dan silakan teman-teman, silakan komentar apa yang dirasakan. Ini akan lebih maksimal kalau kita praktekkan secara langsung ya teman-teman ya. Pokoknya selalu minta tolong kepada Allah jika ada gangguan dalam badan. Ada yang badannya bergetar? Ada nyeseknya? Ada yang sampai badannya goyang-goyang? Badannya gemetar-gemetar? Bergetar keras ya? Oke. Nah, jadi gerakan-gerakan itu ya, itu merupakan reaksi badan. Ini merupakan reaksi badan ya, teman-teman ikuti aja. Getaran itu ikuti aja. Ini merupakan proses reaksi keluarnya emosi ya dalam badan kita. Seperti itu. Oke, karena banyak sekali yang memang merasa ini ya, punya sampah emosi dalam hati. Ini semuanya harus kita buang, gitu. Nanti kalau misalkan teman-teman ya, setiap saat kita live, teman-teman rutin mempraktekkan ini, insya Allah nanti plong banget ya. Teman-teman jadi orang yang paling slow sedunia. Jadi nggak baperan, dibully, disindir, digibain, santai. Bisa membalas dengan senyuman, gitu. Karena kita sudah melepas semua emosi yang ada di dalam diri kita. Hoax ya, ketika ada istilah orang bisa menyakiti kita. Saya nggak setuju. Tidak ada satupun makhluknya Allah yang bisa menyakiti hati kita. Gitu. Yang bisa membuat sakit itu diri kita sendiri, teman-teman. Kalau orang itu tidak berpengaruh sama sekali. Gitu ya. Oke, masuk ke dalam grupnya dulu ya. Yang belum masuk ke dalam grup siapa? Ayo, angkat tangan, ngacung. Agak plong kan? Nanti setiap ya terapi kita coba praktekkan ya. Jadi membuang emosi itu lewat sebuah gerakan. Karena gerakan badan ini memang mencerminkan diri kita, teman-teman. Mencerminkan kondisi hati, batin, ya kan? Bukankah kalau teman-teman khawatir luar biasa kalau ada yang mungkin pernah kehilangan orang-orang tercinta, biasanya kan sampai wah gitu kan. Sampai, nah ini gerakan-gerakan itu alamiah. Kan kita nggak mungkin mikir ya, aku mau sedih gerakannya gimana ya? Kayaknya gerakannya gini keren ya, enggak. Ya. Jadi gerakan-gerakan sedih ini adalah gerakan-gerakan sampai gemeter ini. Ini gerakan apa ya istilahnya gerakan alamiah badan, nah, seperti itu. Itu ya teman-teman ya. Nah bagi yang ingin merapat, yang ingin diterapi secara langsung, ada penyakit hati, terus kemudian apapun lah keluhan teman-teman, yuk merapat ya di Jogja, Bandung, Surabaya, Jakarta. Insya Allah untuk infaknya sangat terjangkau sekali ya, karena memang orientasi kita adalah membantu memberikan manfaat bagi banyak orang. Oke, jadi walaupun nanti ada keuntungan, insya Allah nanti akan sangat bermanfaat untuk biaya operasional pondok pesantren yang kami kelola, ya pondok pesantren terapi langit itu. Nah yang minum airnya rasanya aneh-aneh, perlu waspada ya, harus segera diatasi itu karena kemungkinan ada gangguan ghaib yang kita tidak ketahui. Oke teman-teman yang saat ini merasakan dizolimi suaminya aneh-aneh, tantruman, merapat, yuk minimal masuk ke dalam grup dulu deh ya, minimal masuk ke dalam grup dulu. Caranya begini, ke Surabaya insya Allah Januari ya teman-teman, kita akan mengadakan seminar terapi langit di Yogyakarta, Bandung,
Terus kemudian Jakarta Surabaya. Jakarta Surabaya sekitar Januari, Bandung 26 Januari. Kemudian Jogja ini 22 Desember. Yang ingin segera mendapatkan terapi secara langsung 22 Desember merapat ya. Ini paling terjangkau ini di Jogja loh, karena memang sewanya terjangkau sekali hotelnya. Oke, yang ingin konsultasi masuk ke sini ya. Ke message di sini ya, pesan. Terus kemudian yang ingin masuk ke dalam grupnya silakan dipencet saja Terapi Langit sampai menuju ini website. Dan barangkali teman-teman ada yang membutuhkan ini audio ruqyah. Nanti yang Bandung daerah ini Kamboti, Hotel Kamboti Sariater. Itu hotelnya. Nah, silakan teman-teman masuk ke dalam grupnya dulu yang ingin diterapi secara langsung, ingin mendapatkan terapi secara langsung merapat di grup Jogja, grup Bandung, grup Jakarta ini ya kelihatan, kemudian grup Surabaya dan grup kota lain. Seperti itu. Jakarta, Surabaya menyusul. Nanti kita belum menemukan tempat soalnya. Kemungkinan nanti Januari. Seperti itu ya. Bukan masuk ke daftar, jangan yang daftar. Jangan yang daftar, yang terapilangit.com. Yang terapilangit.com ya teman-teman ya. Saya sematkan bagi teman-teman yang membutuhkan ini ya, audio ruqyah, biar rumah teman-teman nyala tuh suara murotal. Nggak bisa ya, kalau yang nggak bisa silakan ini japri aja. Yang nggak bisa masuk silakan japri aja. Saya izin menyempatkan audio ruqyah ya. Ini insya Allah nanti rumah teman-teman jadi penuh berkah. Yang aneh-aneh silakan nanti insya Allah mudah-mudahan bisa menyingkir. Nah ini tinggal ditancepin ya teman-teman ya. Silakan nanti cek di keranjang kuning itu ada audio ruqyah. Terus kemudian yang butuh garam silakan ini ada garam. Kemudian yang butuh buku terapi langit ya, ini kita menyediakan buku terapi langit. Yang pertanyaannya belum dibalas nanti silakan DM ya teman-teman ya. Siap teman-teman yang sudah lelah dengan kehidupan ini silakan boleh istirahat. Itu. Terus kemudian yang butuh ada beberapa buku yang ingin saya informasikan ya. Ada buku doa istri. Doa istri ini penting banget loh teman-teman loh. Doa istri untuk sukses suami ini hanya sekitar 30 ribuan aja. Begitu. Oke, terus kemudian apa lagi ya? Oke, itu dulu lah. Link tafsir ayatnya di tafsirweb.com. Kak Rosi yang butuh garam silakan di ini etalase nomor 4 ya, etalase nomor 4. Untuk speaker murotal itu saya sematkan ya teman-teman ya. Speaker murotal ini ada isinya ada murotal 30 juz plus ayat ruqyah yang bisa disetel 24 jam, tinggal dicolokkan saja ke stop kontak. Gitu. Kak Aniatik DM ya, nanti dihubungkan ke admin, DM dulu aja. Nanti insya Allah nanti dihubungkan ke admin untuk dijadwalkan begitu. Tapi kalau teman-teman ingin secara privat, saya sarankan memang merapat aja yuk di kota-kota yang sudah dijadwalkan ya. Di Jakarta, Bandung, Jogja, Bandung, Jakarta, Surabaya. Gitu. Kalau misalkan belum ada kota yang terdaftar, teman-teman masuk aja dulu gitu. Kak Ainun yang mana nih? Menggunakan ayatnya atau menggunakan audionya? Al-Quran ada, saya sarankan yang ini namanya QRQ ya, Quantum Reading Quran. Sebentar, Quantum Reading Quran ada nggak ya? Oh ada nih, di etalase 1 teman-teman, di etalase 1. Kalau yang ada plus ayatnya, dan di situ ada ilmu tajwidnya juga, ada keterangan ya. Agar teman-teman pada bayar hutang Kak Yuyun, saya sendiri menyerah. Saya punya banyak piutang ya, jadi di rumah itu sampai numpuk jaminan-jaminan tuh, BPKB, sertifikat begitu. Jadi ya daripada habis energi kita ya untuk nuntut orang supaya bayar, itu berat loh perjuangannya loh.
ayo dong bayar dong, habis energi kita. Mending energinya dipakai untuk menghasilkan uang, gitu. Sehingga malah jauh lebih banyak. Orang tua yang sudah pikun umur berapa ini Kak Aan? Japri dulu ya, yang keluhannya ini tidak ada di produk, itu nanti silakan teman-teman japri dulu. Oh ya, yang mau pre-order buku lunas hutang, 9 langkah lunas hutang, ini bukunya seperti ini. Ini masih PO ya, mudah-mudahan bisa launching sekitar ini dia. Yuk teman-teman yang punya hutang, saya sarankan membaca ini. Jadi metodenya bismillah. Bukan yang sekedar doa bismillah lunas, enggak gitu. Tapi memang ada metodenya khusus. Ini singkatan ya. Termasuk nanti saya spill tadi ya, yang kuantum rizki, kuantum keajaiban rizki ini. Nanti saya bahas di sini. Ini benar-benar ajaib ya teman-teman ya. Kalau teman-teman praktekkan ini nanti akan dapat kelimpahan. Akan dapat kelimpahan rezeki. Ya, bukunya seperti ini. Jadi 9 langkah lunas hutang, ini PO. Ya, selamat istirahat teman-teman. Mudah-mudahan sehat, bangun-bangun seger, fresh. Ada keajaiban ya, suami makin sayang, lunas hutang, ada sumber pendapatan lain. Boleh bisa langsung untuk garam rukyah nanti sebetulnya bisa ya, bisa dicampurkan masakan, sebetulnya nggak apa-apa sih. Ini PO teman-teman ya, ini PO. Saya spill sedikit bocorannya. Bismillah itu ya pertama jelas doa, tapi Bismillah itu singkatan. Saya buat jadi sebuah singkatan. Ongkirnya, oh ya Kak Marsi coba pakai akun lain, biasanya beda loh. Pakai akun lain biasanya beda. Bismillah itu ini hanya 49 teman-teman. Ini PO harus DM. DM atau Japri admin ya. Insya Allah launching akhir bulan ini. Bismillah itu singkatan, B-nya adalah bertobat. Bertobat dulu dari berbagai macam ini ya, dosa yang kita kerjakan. I-nya ada sendiri, SMILLAH. Di poin H, di bab H itu ada hasilkan cuan. Nah, jadi teman-teman ini bukannya sekedar teori saja, tetapi memang ada pelajaran bisnisnya. Gitu ya, ada pelajaran bisnis, hanya hasilkan cuan. Bagaimana caranya? Ya tergantung potensi teman-teman di mana. Ada yang mungkin ahli, oh ya, harga jam tangan Quran ya. Jam tangan Qurannya ini harga normalnya 1 juta, tetapi mumpung ada diskon jadi sekitar 600-an saja. Mudah-mudahan teman-teman dapat diskon lebih ya. Yang berminat jam tangan Al-Quran, ini saya sematkan di etalase 1. Di etalase 1 ya. Ini insya Allah bermanfaat teman-teman, karena memang fitur utamanya adalah Al-Quran 30 juz ya. Fitur Al-Quran ini yang saya pakai ya. Bentar saya lepas dulu. Nah, di buku lunas hutang ini poin hanya itu tergantung potensi teman-teman di mana. Misalkan teman-teman ahli jahit atau bikin kue, nah itu nanti dioptimalkan. Atau mungkin punya warung ya, warung kecil-kecilan, itu bisa loh dipakai, kita andalkan untuk bisa menghasilkan cuan sampai banyak banget. Bagaimana caranya? Nah itu nanti kita akan bahas di buku ini. Dan bukannya sekedar baca ya, tapi kemudian nanti kita masukkan ke dalam grup ya, untuk kita bimbing sampai hutang teman-teman lunas gitu. Yang nggak punya hutang juga bisa, karena nanti ada di poin H ini bagaimana menghasilkan uang, seperti itu ya. Kak Naura untuk di selain TikTok nanti Japri, nanti kita berikan ini ya, linknya. Jadi ini teman-teman, kok gelap banget sih? Sebentar ya, ini terlalu gelap ini. Kita terangin dulu. Bagaimana caranya? Oke. Nah, jadi ini ya teman-teman ya, ini jam tangan Al-Quran. Jadi memang khusus untuk ibadah, jadi bisa diganti-ganti. Ini etalase 1. Nah, ini ada jadwal sholatnya ya. Terus kemudian ada jadwal sholat yang bisa disetel melalui Android. Nah ini ya, jadwal Isya, terus kemudian
Nah, ini ada waktu subuh. Ini di jam-jam sholat ini dia bunyi azan. Walaupun bisa di-off-kan. Gitu. Terus kemudian ini cocok banget ya untuk yang ingin menomorsatukan ibadah. Terus ada fitur ini. Tasbih digital dan murotal. Pengingat puasa sunnah dan murotal Quran. Ini ya. Murotal Quran 30 juz. Keras banget loh teman-teman. Strapnya bisa diganti. Untuk bukunya ini masih PO teman-teman ya. Ini bukunya masih PO. Seperti itu. Dan kita bisa masukkan ke daftar favorit ya. Untuk ininya. Untuk Al-Qur'annya ada daftar favorit. Oh, ini belum saja. Nah, ada zikir pagi petang juga. Zikir pagi sore, terus kemudian ada apa lagi ya? Pengingat puasa sunnah. Kemudian Asmaul Husna ya, ada Asmaul Husna. Jadi kita bisa sambil hafalan tuh. Ya. Kita sambil hafalan seperti itu. Terus kemudian tasbih digitalnya ini tinggal diklik saja di sini. Teman-teman coba nabung dulu ya. Nabung dulu atau masukin ke keranjang dulu. Itu insya Allah ini bagian dari kuantum ruang kosong, masukin ke keranjang. Ya, masukin ke keranjang, nanti tahu-tahu dapat rezeki dari mana gitu kan. Nah, ini tasbih digital enak banget, tinggal dipencet-pencet gini aja. Astagfirullah, 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 astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Begitu teman-teman. Oke, silakan masukin ke keranjang dulu. Masalah pembayaran gampang gitu ya. Mudah-mudahan Allah berikan limpahan rezeki yang luar biasa, yang dahsyat buat teman-teman. Lunas hutang, rezekinya melimpah, keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah. Kita bisa ke Mekah berjamaah ya. Hingga nanti kita ketemu di jannah. Yang mana? Yang jamnya. Yang jamnya itu kalau beli ada caranya. Nanti kita, teman-teman nanti komentar aja atau tanya, nanti kita jelaskan lewat video. Kalau nggak bisa cara pakainya. Di keranjang kuning yang butuh jamnya ini sekitar beda-beda setiap akunnya. Teman-teman pura-pura CO dulu aja. Nanti ketahuan dapat harga berapa. Begitu. Ada yang dapat harga 600, ada yang 650, ada yang 550. Begitu ya teman-teman. Sampai ketemu hari Selasa. Besok kita libur, ketemu hari Selasa pagi jam 5.30 kemungkinan. Nggak ada keranjang kuning, Kak Titi posisinya di mana? Apakah di luar negeri? Kak Naura, kalau jamnya nggak bisa karena ini produk dari pabrik langsung ya. Saya dapat kiriman dari pabriknya. Jadi dikirimnya dari sana, bukan dari Jogja. Oh, dari Banyumas. Kok nggak kelihatan ya keranjang kuningnya ya? Nggak kelihatan kah di sini? Pakai ini jangan-jangan, pakai TikTok Lite ya. Kalau nggak bisa, japri aja teman-teman. Nggak ada keranjang kuningnya teman-teman, japri aja. Nanti kita bantu check outin itu ya. Tinggal nanti kebutuhannya apa kita bantu check outin, bisa COD biar dibayar di rumah. Nanti saya kirim dari sini ya, seperti itu. Oke teman-teman yang ingin konsultasi silakan DM. Saya pamit. Terima kasih banyak teman-teman yang sudah setia menyimak tayangan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Iya, buku masih PO Kak Mulyadi, harga 49. Kak Aan japri dulu untuk orang tua. Kita ada namanya nutrisi untuk ini ya, otak. Tapi belum kita upload di sini. Terima kasih Kak It's Me Girl. Saya pamit ya teman-teman ya. Terima kasih atas semua yang sudah teman-teman luangkan waktunya, tenaganya untuk menyimak tayangan ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses dunia akhirat buat teman-teman sekeluarga. Amin ya rabbal alamin. Oke Kak Ian, japri ya. Japri Kak Ian. Kak Ian japri segera.